ada salah satu teknik kita ikut tren dan harapannya bisnis kita atau konten kita itu ikut naik gitu. Iya. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita punya tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya barangkali ada teman-teman yang belum tahu ini tuh channel apa. Jadi channel itu merupakan bagian dari Studio Kebun Desain yang kita sering ngebahas apa nih, Jis? Kita sering ngebahas tip bisnis, terus inspirasi bisnis, inspirasi desain, tip desain. Pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di sini. Iya, dan karena kita ini bagian studio desain, tentu aja kita juga jualan desain ya. Mulai dari kita jualan desain logo, jasa desain kemasan, jasa desain brosur, bikin video, pokoknya segala macam tentang desain bisa order di Kebun Desain. Iya. Gak cuman itu, ada lagi tambahannya. Kita juga membuka jasa pendaftaran merek yang resmi ya ke DJKI, terus pendaftaran NIB atau izin usaha resmi juga di OSS gitu. Iya, barangkali ada teman-teman yang kesulitan buat daftarnya, kita bisa bantuin ya. Ya. Nah, gampang aja teman-teman tinggal kontak nomor WhatsApp yang ada di bawah nih ya. Betul. Kayak gitu yang ada di deskripsi ataupun yang ada di bawah, tinggal dikontak aja. Oke nih Jis, ada pembahasan apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Ya, karena terkait minggu-minggu dari kemarin kita lagi ngebangun TikTok nih. Iya. Lagi ngebangun TikTok dan kita nemu salah satu trik. Trik apa nih? Trik untuk membuat konten di TikTok yang rame. Oh gitu. Kita Karena sendiri baru berapa nih? Mulainya sekarang udah sampai berapa followers nih? kita udah 200-an followers. Oke. Bisa dicek ya di @kebundesain, disatukan. Avatarnya yang profilnya yang hijau ya, warna hijau. Nah, di TikTok itu ada semacam rumusan dimana kalau kita mengikuti tren yang lagi naik nih, harapannya kita ikut ke bawah naik. Gitu. Nah, yang ngetrennya apa nih? Bisa mulai dari lagu apa sih yang lagi rame dipakai gitu kan. Terus hashtag apa sih yang lagi rame dipakai gitu. Yang lagi naik-naiknya nih gitu. Terus konten yang seperti apa sih gitu. Contohnya mungkin kayak konten lu punya duit, lu punya kuasa. Yang lagi viral, kita pun coba ngikutin. Bisa bikin parodinya lah, bisa bikin mungkin dimodifikasi lah gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, cuman permasalahannya adalah ketika kita nggak buka TikTok nih. Kita kan misalkan udah bikin konten, udah aktivitasnya yang lain gitu ya. Kita nggak selalu buka TikTok gitu. Iya. Nah, kita nggak tahu nih yang rame itu apa gitu. Ketinggalan. Nah, bener. segimana sih cara kita tahu konten yang rame atau hashtag yang rame atau misalkan lagu yang rame itu gimana caranya? Nah, ini adalah tutorial yang akan kita bahas sekarang. Oke, gimana nih? Biar lebih mudahnya. Kita lihat di komputer aja. Oke, kita lanjut ke komputer ya. Nah, kita langsung aja ke agak ribet soalnya ya. Kalau ini kita langsung ke Google aja. Di Google ditulis TikTok Creative Center. Nah, kemudian ada muncul beberapa hasilnya kan pencariannya. Nah, di sini kita lihat yang ini nih. Yang domainnya tuh ads.tiktok.com. Nah, bukannya yang ini ya. Di sini ada juga nih, tuh, ini juga solusi dan alat kreasi katanya. Tapi ini bukan yang ini gitu ya. Jangan sampai salah ngeklik juga gitu. Ya, meskipun bukannya dari HP, tetap carinya yang itu ya. Yang ads.tiktok.com ya. Iya, benar. Yang ini klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kita langsung ke bawah nih. Nah, kita langsung bisa ngelihat di sini bisa ngelihat ada hashtag yang rame apa nih itu. Tapi ini masih dunia ya. Hashtagnya global ya? Ya, masih global ini, masih dunia. Terus ada lagunya nih, lagu yang global apa tuh? Ada kreator nih yang lagi naik daun, siapa nih global? Ada Mr. Beast tuh. Terus ada videonya juga. Kadang ada konten kreator yang mungkin followernya dikit tapi kontennya dinaik.
Dia masuk juga ke sini nih. Nah, ke sini. Video dinilai hanya dari videonya aja gitu. Iya. Jadi konten kreatornya nggak dinilai. Dia videonya lagi naik, dia bakal muncul di sini. Lagi trending gitu ya. Nah, ini kan dunia nih. Kita kan akan mencari versi Indonesianya. Iya. Nah, klik aja yang ini, yang Explore Now di bawah ini ya. Explore Now, klik. Nah, di sini langsung akan muncul negaranya. Oke. Negaranya adalah di sini. Yang merah ini nih, di judul ini. Memang kurang ketahuan nih. Padahal ini bisa diklik. Klik tuh. Oh iya, jadi kayak judul ya? Ya seolah-olah judul yang tidak bisa diklik, ternyata bisa diklik gitu. Ini cukup menipu juga sebenarnya nih. Nah, bisa kita langsung cari sendiri atau diketik Indonesia. Oke. Nah, langsung akan muncul nih. Nah, ini ada beberapa ya. Ini 7 hari terakhir nih. Dalam seminggu terakhir yang lagi naik apa? Hashtag tahun baru Islam. Nih, ini ada trennya nih. Dari 0 gitu. Langsung naik gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita posting tentang tahun baru Islam, entah tentang pawai, tentang apa, biasanya itu naik juga ikut gitu. Nih, lanjut yang kedua ada hashtag Semarang. Nih, kita nggak tahu nih Semarang kenapa nih. Iya, kalau nggak salah ini yang tabrakan kereta itu. Oh, kereta yang meledak. Itu kan daerah Semarang katanya. Terus ada 1 Muharram, ada malam 1 Suro. Ini ada banyak ya. Tuh kecelakaan termasuk. Kalau kurang juga bisa klik view more ini. Nanti akan muncul lagi yang lagi naik-naik nih. Ya, dan ini grafiknya bisa kelihatan ya, naik semua ya. Tuh, naik semua. Nah, terus ini kan 7 hari terakhir ya. Bisa juga search-nya 30 hari terakhir. Oh. Tuh, 30 hari terakhir sih ada Cikini Gondang Dia. Ada MPLS, lagi musim anak sekolah kan. Oh iya benar-benar. Tuh MPLS tuh. K-pop sih, ini K-pop Super Sai K-pop, kayaknya Seven juga kayaknya K-pop sih. Tuh, Seven Jungkook. Kayak gitu ya. Cuman kita lihat grafiknya juga nih, kalau misalkan grafiknya lagi udah mulai turun, ada kemungkinan hashtag ini mulai turun nih, peminatnya dikit nih. Iya. Gitu. Nah, hal yang sama juga dilakukan dengan lagunya. Oke, tadi hashtag ya. Tadi hashtag, sekarang lagu. Lagu 7 hari terakhir ya ini ya, tuh. Last 7 day. Nih ada Jiwa yang Bersedih. Lagi udah mulai turun. Oh iya. Terus ada ini Collide tuh, mulai turun juga, turun jauh. Tuh, ada yang naik ini Sholawat Nabi. Karena mungkin berbarengan dengan konten apa namanya? 1 Muharram. Iya. Nah, ini lagu-lagu yang bisa dipakai, dilihat dari 7 hari yang lalu. Iya. Nih, terus ada juga tulisan yang approved for business use, misalkan. Ini tuh apa ya, kalau misalkan konten kita kadang jadi official store bisnis kita gitu ya. Nah, ada lagu-lagu yang mungkin tidak boleh dipakai untuk komersial gitu. Nah, kalau misalkan ada ini berarti dia boleh dipakai gitu. Nah, triknya adalah kalau bisa ya kita bikin akun yang biasa dulu aja, jangan bikin akun bisnis dulu gitu ya. Sampai akun kita naik gitu. Sampai orang pada tahu dulu ya. Jangan dulu pakai versi bisnis ya. Gitu. Nih yang versi Indonesia, kreator juga sama. Kita bisa ngelihat nih kreator yang lagi naik ada apa aja nih di Indonesia tuh, ada di Takerang, terus siapa nih? Zainab Harake. Gitu. Terus ada TikTok video yang lagi rame apa? Nah, bisa dilihat nih, ada Raffi Ahmad juga gitu ya. Yang 7 hari bisa 30 hari yang dilihat dari 30 hari yang paling ramai yang mana gitu. Kita nanti bisa nyontoh ya. Bisa nyontoh kontennya seperti apa gitu. Kayak gini tuh. Nih, contohnya nih yang keliling-keliling nih. Oh, yang ya kemarin yang Indonesia ya. Yang keliling-keliling nih. Tuh, ini jasa apa nih? Gitu. Bisa dilihat kontennya, diklik di sini gitu ya. Nah, ini untuk ngelihat sesuatu yang trending.
Nah, abis itu kita sesuaikan lagi nih. Misalkan bisnis kita itu keripik misalkan. Kira-kira kalau misalkan kontennya keripik, hashtagnya apa nih gitu kan yang lagi rame. Iya. Nah, kita bisa cari di kolom search ini, no. Ketikan keripik. Nah, cara makainya gimana nih? Misalkan kita bisnis keripik tempe ya. Otomatis kita pakai hashtag keripik. Terus keripik tempe yang lagi naik nih. Berarti cukup pas ya. Cukup pas, beruntung banget nih. Terus kalau misalkan ternyata kita jualan keripik tapi kontennya itu bersifat drama gitu. Iya, nggak cuman gambar tempe kita foto, kita posting. Ya, nggak gitu. Tapi misalkan ada sketsa percakapan lucu, misalkan ya. Nah, kita bisa juga pakai hashtag itu. Nih, coba kita lihat, cek di drama ya. Ada apa yang lagi naik? Drama biasa, drama Cina tuh, drama POP. Aduh, keklik. Drama sekolah tuh, drama sekolah, misalkan kayak gitu. Nah, ini bisa dipakai sebelum bikin konten atau setelah bikin konten gitu. Kalau setelah bikin konten kita tinggal menyesuaikan aja nih kira-kira mana nih yang lagi naik yang bisa kita pakai. Iya. Tapi tetap harus sesuai dengan kontennya. Iya, benar. Karena misalkan ada orang yang nge-search keripik misalkan. Tapi ternyata kontennya itu kok dagang otomotif gitu, pasti dia skip, nggak bakal ditonton gitu. Dan itu mengurangi nilai ke konten kita untuk masuk ke FYP kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan sama, otomatis orang kan bakal lihat nih, wah apa nih gitu. Kalau relate ya antara hashtag lagunya gitu. Benar. Nah, paling enak itu kalau misalkan kita ngelihat ini dulu sebelum bikin kontennya. Biar ada acuan lah ya. Ya, jadi bisa lihat nih, misalkan kita kayak tadi ya, misalkan keripik. Loh, yang keripik, aduh kok yang keripik ternyata yang naik ini tempe nih. Oh, berarti kita harus bikin konten tentang keripik tempe misalkan. Benar. Ya, misalkan kita jualan snacknya campur kan, ada macam-macam, ada misalkan ada keripik tempe, ada keripik usus, ada yang macam-macam. Nah, kita bisa milih karena yang naiknya tempe, ya udah sekarang kontennya kita tempe dulu aja gitu. Ya cari sekreatif mungkin lah ya. Misalkan ya kamu nggak jualan keripik tempe tapi yang sedang naik tuh keripik tempe. Kamu kan jualannya keripik singkong. Yaudah di awalnya kamu kayak ngiris-ngiris tempe, pas digoreng, pas diangkat malah jadi keripik apa? Singkong. Wah, gitu. kok jadi berubah keripik singkong gitu. Ya itu mungkin trik-trik lah ya. Ya, atau bisa juga misalkan kamu lebih memilih mana nih, keripik tempe atau keripik singkong. Iya. Kayak Jadi gitu ya. hashtag keripik tempenya tetap dapat. Iya, tetap dapat. Terus ke relate sama kontennya juga tetap dapat. Nah, gitu. Jadi emang harus agak mengasah otak gitu. Iya, benar. Karena ya tadi kita mencari sesuatu yang sedang trennya naik. Iya, betul. Nah, misalkan bentuk kontennya mau apa ya, misalkan apakah unboxing, ya tinggal ketik aja unboxing misalkan. Yang dinaik apa nih unboxing misalkan. Tuh ini mah pasti pada flat semua tuh, nggak ada yang ini ya. Sedang menurun semua ya. Ya. Atau misalkan coba hashtagnya Shopee misalkan. Tuh, masih turun juga Shopee. Nih yang naik nih, Shopee Cocoki. Maksudnya apa nih Shopee Cocoki? Bisa juga dilihat videonya nih. Diklik di sini kalau nggak saya. Diklik, nah nanti akan muncul video-video yang pakai hashtag itu. Nah, nanti kita bisa meniru konsepnya gitu. Mempermudah lah ya. Mempermudah. Misalkan kita tadi jualan keripik tempe, jualan keripik singkong, tapi pengen ada tempenya bisa juga misalkan. Terus jualan di Shopee, kita pakai hashtag Shopee juga gitu. Kayaknya game mungkin ya. Ya, kalau ini dilihat ternyata Shopee cocok itu game ya. Jadi gak kurang nyambung. Lebih baik jangan dipakai walaupun dia lagi naik. Kayak gitu. Nah, ini nih. 11.000, Shopee 11.000 nih mulai tuh. Sedang ada naik grafik kenaikan ya.
Nah, pokoknya kayak gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai cari kira-kira pakai hashtag apa nih gitu. Terus lagunya juga sama. Lagunya juga misalkan kalau lagu kita menyesuaikan lagunya dengan konsep kontennya. Apakah misalkan ini yang lagi nomor 1 tuh ada lagunya agak sedih nih. Ya, sedih-sedih lah ya. Otomatis kita bikin konten yang drama-drama sedih misalkan. Gitu. Atau juga misalkan ini selawat Nabi nih misalkan. Keagamaan nih ya. Iya, keagamaan. Misalkan tadi bisnisnya keripik, berarti kan misalkan bagi-bagi keripik di masjid atau misalkan nuansanya ini keripik halal. Keripik halal gitu, yang Islami gitu. Jadi menyesuaikan dengan lagunya juga gitu. Nah, kayak gitu. Kurang lebih begitu sih kalau misalkan kita ngelihat dari analisa trending ini ya, untuk menentukan konten apa bisa dipakai untuk sebelum kita bikin konten, bisa juga kita kontennya udah ada, cuman pakai lagu apa dan hashtag apa itu bisa cari di sini. Gitu. Iya, jadi ketika kamu kebingungan nih nggak ada arah misalkan gitu ya, sepertinya menggunakan teknik ini, cari informasi di sini gitu ya, ini lebih mempermudah kita ya. Lebih mempermudah. Kayak gitu. Dan kita juga jadi nggak ketinggalan, jadi nggak harus buka TikTok setiap saat, karena udah dianalitik oleh TikToknya sendiri. Benar. Jadi ketika kamu itu cuman ya nggak banyak orang lah ya yang pegang TikTok gitu ya. Ya, nggak 24 jam lah gini terus gitu. Melihat informasi ini kita jadi bisa tahu trennya itu yang mana sih, dan kita tetap bisa ngikutin untuk keberlangsungan bisnis kita gitu, untuk menopang mendukung bisnis kita di TikTok gitu ya. Ya, dengan harapannya kan kayak tadi ada salah satu teknik kita ikut tren dan harapannya bisnis kita atau konten kita itu ikut naik. Gitu. Iya tentu aja ya. Salah satu tekniknya. Iya, ketika naik gitu ya. Dan kita jualan kita jadi laris juga gitu kan. Itu yang kita harapkan. Walaupun ini nggak ada jaminan ya, tetap banyak faktor juga ya, mulai dari mungkin kontennya menarik atau enggak, terus yang ngeliatnya gimana gitu ya. Banyak faktor, tapi ini cara yang patut untuk diperhitungkan untuk kita ikuti ya. Iya, betul. Gitu. Kalau teman-teman punya trik atau tekniknya tersendiri, coba komen dong, kasih tahu kita juga ya. Karena kita lagi ngebangun TikTok juga nih, kita juga masih nyoba-nyoba teknik ini ya. Ya, kalau dibilang pro banget belum lah ya, karena di TikTok kita masih 200 follower nih. Kita original nih ya. Per bulan Juli 2023 nih masih sekitar 200 follower gitu ya. Nah, tolong bantu kita juga, komen-komen dong para TikToker yang sudah handal gitu ya. Buat coba komen-komen di bawah. Nah, buat teman-teman yang lagi main TikTok nih untuk bisnisnya, gitu kan udah baru nyemplung ke TikTok kayak Kebun Desain juga. Nah, kalian bisa juga nih share TikTok kalian di komen, boleh nih. Bener, kalian punya TikToknya apa? Nanti kita coba cek-cek ya. Terus siapa tuh kita follow juga gitu ya. Kalau menarik ya. Kita tumbuh bareng ya. Ya, kita tumbuh bareng, kita coba ulik lagi TikToknya gitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Ada lagi, Jis? Udah, itu aja. Nah, kalau suka dengan konten ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe, serta kalau pengen mendukung kita gitu ya, mentraktir kita bisa klik tombol dolar di bawah gitu. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.